Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan ya. Kali ini materi kita adalah tentang ekonomi sumber daya terbarukan perikanan. Jadi kalau sebelumnya kita pernah bicara tentang ekonomi sumber daya alam kehutanan ya, kemudian air dan sebagainya, maka hari ini kita bicara tentang perikanan. Ya, kita mulai dulu pembahasan kita tentang ikan ini dengan mengenal karakteristik dasar dari sumber daya ikan itu sendiri. Pertama, yang namanya sumber daya ikan, dia bersifat open access atau akses terbuka. Dengan demikian, maka setiap orang itu bisa mengekstraksi, memproduksi, mengeksploitasi sumber daya ikan itu meskipun dia tidak memiliki hak kepemilikan. Misalnya Anda ingin pergi mancing ke laut, meskipun Anda bukan nelayan sebenarnya, ya, Anda tidak punya hak kepemilikan atas laut itu, tapi tidak boleh ada seorang pun yang bisa melarang Anda untuk memancing di laut itu, untuk mengambil ikan di laut itu dengan cara apapun, baik dengan cara memancing, dengan cara memanah, dengan cara apapun gitu ya, tidak ada yang boleh melarang Anda. Karena pada prinsipnya laut itu, perikanan itu bersifat open access tadi itu, ya. Nah, ini salah satu karakteristik yang nanti menjadi penting ketika kita membuat analisis tentang bagaimana sumber daya ikan itu harus diekstraksi. Ya. Selanjutnya, sumber daya ikan itu juga bersifat multispesies. Artinya tidak satu jenis ikan yang ada di lautan itu. Ada banyak jenis ikan di sana. Yang masing-masing jenis ikan itu memiliki siklus reproduksi yang berbeda-beda. Ya, jadi ikan A dengan ikan B itu siklus reproduksinya berbeda. Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa berkembang biak, ada yang membutuhkan waktu hanya beberapa hari dan sebagainya. Ya. Nah, di sisi lain, secara ekonomi sumber daya ikan ini juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika gitu itu cukup banyak mendapatkan rente ekonomi dari sini. Demikian juga termasuk kita negara Indonesia gitu ya, yang notabene adalah salah satu negara maritim dunia. Salah satu negara dengan luas perairan yang sangat besar. 2/3 dari luas wilayah Indonesia itu adalah wilayah perairan, bukan daratan. Sehingga sumber daya ikan kita sangat melimpah. Ya. Oleh karenanya, tentu rente ekonomi yang bisa kita dapatkan dari sumber daya ikan ini besar dan memang besar. Meskipun belum sebesar yang seharusnya. Jadi masih banyak potensi perikanan kita yang belum mampu kita eksploitasi dengan baik, sehingga belum mampu menciptakan manfaat ekonomi yang besar buat masyarakat kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sama seperti sumber daya yang lain gitu ya, hutan, air dan segala macam. Pertanyaan paling penting dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu adalah bagaimana ekstraksi optimum dari sumber daya itu. Ekstraksi optimum ini maknanya bahwa kita bisa memanfaatkan, kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ekstraksi itu ya, tetapi juga tidak merusak sumber daya itu. Itu yang dimaksud dengan ekstraksi optimum. Nah, maka ini yang kan kita pelajari sekarang ya. Nah, yang paling tua, yang paling umum, yang paling awal diketahui oleh orang tentang metode ekstraksi sumber daya alam ikan itu menggunakan pendekatan yang disebut dengan maximum sustainable yield atau MSY. Ya. Jadi dengan pendekatan ini ya dinyatakan bahwa setiap spesies ikan itu kan memiliki kemampuan untuk bereproduksi melebihi kapasitas produksi. Terdapat surplus yang harus dipanen ya. Jadi artinya begini, kemampuan produksi ini maksudnya kemampuan mengeksploitasi, kemampuan menangkap ikan lah gitu ya. Jadi kemampuan untuk bereproduksi, berkembang biak itu selalu lebih besar daripada kemampuan untuk menangkap ikan itu sendiri. Gampangnya begitu. Akibatnya apa? Terjadi surplus produksi ikan, surplus reproduksi ikan. Nah, surplus ini harus dipanen. Kalau nggak dipanen, laut menjadi terlalu, perairan itu menjadi terlalu terlalu padat lah gitu, overpopulasi. Nah, surplusnya ini yang harus dipanen, ditangkap, dieksploitasi, diekstraksi. Nah, masalahnya adalah kalau udah diekstraksi
lebih besar dari kemampuan reproduksinya, maka akan berpotensi menyebabkan yang disebut dengan overfishing atau penangkapan ikan berlebih gitu ya, yang bisa menyebabkan ikan itu mengalami kepunahan. Ya. Nah, jadi dengan konsep MSY ini, produksi atau ekstraksi ikan itu tidak boleh lebih dari surplus produksi tersebut. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dia dengan grafis, kira-kira seperti ini. Ya. Sorry. Kira-kira gini ya. Nah, sumbu yang ini adalah sumbu dari produksi, sebut saja ini H gitu ya, sumbu produksi dari ikan itu. Sedangkan ini adalah sumbu effort, ya. Effort ini adalah upaya, ya. Effort. Oke. Nah, dengan grafiknya kira-kira begini. Nah, apa makna dari ini teman-teman sekalian? Jadi kan lihat nih, ini sumbu effort, sumbu upaya. Upaya ini maksudnya upaya untuk menangkap ikan, upaya untuk melakukan ekstraksi sumber daya ikan. Jadi kalau ekstraksinya nol, ya, maka jumlah produksinya juga nol gitu, ya. Nah, tapi begitu upaya ditambah jumlahnya, katakan aja begini gitu ya, lihat gitu, maka jumlah produksi juga bertambah. Sampai pada level ini, sebut saja ini adalah E bintang gitu ya. Ketika dia upaya yang kita berikan untuk menangkap ikan itu sejumlah E bintang, maka jumlah total produksi yang kita dapatkan adalah sebut saja ini H bintang, ya. Nah, apa yang terjadi kalau upaya kita melebihi E bintang ini, maka total produksi menjadi semakin lama semakin kecil. Bahkan bisa menjadi nol pada saat E-nya maksimum. Ya, kenapa bisa ini terjadi gitu ya? Karena kalau kita memproduksi di atas E bintang ini ya, maka kan kemampuan reproduksi dari ikan itu akan terus berkurang karena semakin sedikit populasinya toh. Nah, lama-lama akan punah. Itu yang menyebabkan dia menjadi nol. Jadi ketika tingkat upayanya mencapai titik maksimum, dia akan nol. Nah, konsep MSY itu produksi ikan harus diupayakan pada level ini, pada level E bintang ini, nggak boleh lebih, ya. Nah, kenapa nggak boleh lebih? Karena akan menyebabkan economic overfishing, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kurang dari E bintang ini? Ya, sebenarnya nggak bagus juga kalau kurang dari E bintang ini ya. Sebab apa? Kenapa kurang bagus kalau kalau kurang dari E bintang gitu ya? Karena ada surplus reproduksi ikan, surplus ikan yang tidak dipanen. Artinya bisa menyebabkan terlalu banyak ikan di perairan itu gitu ya. Sehingga proses upaya yang harus diberikan untuk menangkap ikan itu harus jumlah I bintang dengan total produksinya nanti itu mencapai H bintang. Nah, jadi ini konsep MSY. Nah, MSY ini teman-teman memiliki banyak kelemahan memang. Pertama, kita tidak memiliki sampai sekarang ya metode perhitungan stok ikan yang bersifat pasti. Tidak ada satupun orang di dunia saat ini yang bisa menghitung secara pasti berapa jumlah ikan di lautan itu. Ada metode perhitungannya, ada pendekatan ilmiah untuk menghitungnya, tetapi tidak bisa sangat akurat gitu. Dia akurat tapi tidak sangat akurat, tidak pasti gitu. Sehingga kalau terjadi sedikit saja kesalahan perhitungan stok ikan, itu akan bisa menyebabkan apa? Overfishing. Bahkan bisa menyebabkan pengurasan stok ya atau stock depletion. Artinya bisa menyebabkan kepunahan dari ikan itu. Kenapa begitu? Tadi kan saya katakan konsep MSY itu adalah bahwa ikan itu dipanen, yang dipanen dari ikan itu adalah surplusnya, kelebihan reproduksinya. Tapi kalau kita salah memperkirakan kelebihan reproduksinya, misalnya seharusnya kelebihan reproduksinya adalah 50, ya, tetapi kemudian di perhitungan kita menunjukkan ada 100 surplusnya, maka kita harus panen yang 100 itu. Padahal sebenarnya hanya 50 yang boleh dipanen, tapi akhirnya kita panen 100 begitu. Akibatnya terjadilah overfishing itu atau penangkapan berlebih yang pada akhirnya bisa menyebabkan stock depletion, pengurasan stok gitu ya, sampai habis stoknya. Sehingga bisa punah ikan itu gitu kan.
Nah, jadi konsep MSCI ini hanya mempertimbangkan aspek biologis itu aja gitu loh. Dia tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Jadi dia hanya mengacu pada surplus dari ikan itu. Nah, ini sehingga apa ya, tidak mudah gitu kita untuk menggunakan teknik ini dalam proses ekstraksi optimum sumber daya ikan, ya. Di sisi lain, kelemahan MBC ini adalah juga dia mengabaikan aspek interdependensi sumber daya. Interdependensi itu maksudnya saling ketergantungan sumber daya. Kan jumlah stok ikan itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan reproduksi dari ikan itu, tapi juga ditentukan oleh kondisi sumber daya yang lain. Katakan saja misalnya kalau ada aktivitas penambangan di sekitar laut itu, maka akan mengurangi kapasitas kemampuan reproduksi dari ikan. Atau misalnya berkembang industri pariwisata misalnya yang menyebabkan ada banyak sampah dan sebagainya misalnya gitu ya, maka kemampuan reproduksi ikan juga akan berubah. Jadi ikan ini sangat bergantung pada sumber daya yang lain juga gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oleh sebab itu kita sangat mungkin mengalami kesalahan hitung yang pada akhirnya menyebabkan stock depletion yang tadi itu ya. Nah, lebih-lebih kondisinya ikan itu kan selalu multispesies. Jadi nggak satu spesies ya. Jadi dalam setiap kali nangkap ikan kan kita nggak bisa. Misalnya ketika kita menjaring ikan gitu kan nggak bisa yang terjaring hanya satu jenis ikan aja. Sangat mungkin ikut ikan-ikan jenis yang lain gitu kan, spesies yang lain. Nah, ini bisa menyebabkan masalah kelangkaan sumber daya ikan di masa yang akan datang. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari konsep MSCI tadi itu, maka kemudian berkembanglah model atau teori yang disebut dengan teori Gordon-Shaffer. Nah, ini kenapa disebut teori Gordon-Shaffer? Karena yang menemukan teori ini adalah orang ya yang bernama Gordon dan Shaffer. Ini dua orang yang berbeda sebenarnya ya. Nah, jadi pada prinsipnya teori Gordon-Shaffer ini dia menggunakan pendekatan ekonomi. Dia memasukkan perhitungan ekonomi gitu ya dalam analisis dari sumber daya ikan itu ya. Nah, dia mengatakan pada prinsipnya bahwa ekstraksi optimum dan lestari dari sumber daya ikan itu akan tercapai manakala hak ekstraksi sumber daya ikan diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki hak kepemilikan saja. Jadi dibuat dia laut itu menjadi tidak open access lagi gitu. Nah, dengan demikian kata Gordon dan Shaffer, kelebihan tenaga kerja dan modal di sektor perikanan itu yang karena dibatasi kan jumlahnya hak kepemilikannya, maka yang kelebihannya itu sisanya yang tidak terakomodir di sektor perikanan itu dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi lain sehingga bisa menciptakan agregat ekonomi yang lebih besar. Jadi ini yang diharapkan oleh Shaffer. Kalau kita coba lihat ya secara grafis bagaimana pendapat dari si Shaffer ini gitu ya. Oke, ini adalah kurvanya. Ini adalah kurva upaya tadi itu effort ya. Nah, yang ini ini adalah rupiahnya, rupiah dari biaya penerimaan maupun biaya total penerimaan maupun total biaya dari produksi atau ekstraksi ikan ya. Nah, sekarang misalnya kita coba buat ini adalah kurva TR ya. Total revenue dari ikan atau manfaat penerimaan total dari ekstraksi sumber daya ikan itu gitu ya. Lalu kemudian ini adalah total cost-nya, grafik total cost-nya. Nah, apa yang diceritakan grafik ini dan apa hubungannya dengan Shaffer? Jadi ini memang grafik ini dikembangkan oleh Shaffer ya. Nah, coba perhatikan. Nah, dengan adanya grafik ini kita bisa memahami bahwa orang baru hanya akan berhenti untuk menangkap ikan ketika tingkat upayanya sudah mencapai titik sebut saja ini adalah bintang gitu ya. Dalam konsep ini orang ya akan berhenti menangkap ikan ketika tingkat upayanya sudah mencapai bintang. Ingat ini perhitungannya sudah ekonomi ya. Nah, kenapa berhenti pada bintang? Karena pada saat ini TC-nya sama dengan TR. Kalau misalnya TC-nya, kalau misalnya sebelum bintang di sebelah sini misalnya sebelum bintang, coba Anda lihat ya. Di sini misalnya ini kan TR-nya ya lebih besar daripada TC-nya.
Artinya total penerimaannya masih lebih banyak daripada total cost-nya. Ya, penerimaannya lebih banyak daripada biayanya. Akibatnya apa? Untung banyak kan? Kalau orang untung kan banyak yang tertarik untuk nangkap ikan juga. Bertambahlah upayanya, bertambahlah upayanya, bertambahlah upayanya, dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi kalau kurang dari E bintang upayanya gitu. Ya. Jadi akan lebih banyak orang yang tertarik untuk berbisnis atau untuk menangkap ikan sebab keuntungannya besar. Keuntungannya bisa kita lihat dari selisih antara TR dan TC ini gitu. Ya. Tetapi kalau lebih dari E bintang apa yang terjadi? Nah, lihat di sini kalau lebih dari E bintang gitu ya. Nah, sebelah sini gitu. Artinya TC lebih besar daripada TR, total cost-nya ya. Biayanya itu lebih besar daripada total revenue-nya atau penerimaannya. Artinya rugi bandar. Jadi kalau rugi seperti ini ya ngapain gitu kan. Nah, sehingga akibatnya apa? Banyak orang yang akan berhenti untuk mengekstraksi atau menangkap ikan, nah sehingga jumlah import-nya menjadi berkurang, bergerak lagi ke arah kiri sehingga mencapai titik keseimbangan E bintang ini. Ya, sehingga akan berhenti orang itu pada titik E bintang ini dengan jumlah TR dan TC sama gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini terjadi kalau kita membiarkan ekstraksi sumber daya dari ikan ini ya, kita membiarkan sifatnya yang open access. Kita membiarkan karakteristiknya yang terbuka, yang siapapun boleh keluar dan masuk ya. Ketika keuntungannya tinggi seperti di sini ya, siapapun boleh ikut ngambil keuntungan lagi, nambah upaya jadinya gitu kan. Kemudian ketika berlebih begini, siapapun boleh keluar lagi sehingga mengurangi upaya jadinya gitu kan, sehingga tetap dia ada di E bintang ini. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Ya. Ini yang terjadi kalau open access. Oleh sebab itu Gordon Shepard mengatakan bahwa untuk mengendalikan semua ini maka kita perlu memberikan hak kepemilikan secara terbatas kepada orang-orang tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya ikan itu. Nah, kalau diberikan hak kepemilikan kepada orang-orang tertentu, katakanlah saja perusahaan tertentu gitu ya, maka dipastikan dia akan berhenti berproduksi pada titik ini ya. Pada titik ini. Sebut saja ini adalah EGS gitu ya. GS ini Gordon Shepard ya. Kenapa pada titik ini? Nah, karena pada titik ini kalau kita lihat secara kasat mata ini adalah titik di mana selisih antara TC dan TR-nya itu paling banyak. Artinya apa? Total penerimaannya itu selisih antara total penerimaan dan total biayanya itu paling banyak. Artinya keuntungannya paling besar di sini gitu loh. Nah, dengan pendekatan ekonomi seperti ini maka perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengeksploitasi laut itu, untuk mengeksploitasi ikan itu, dia akan berhenti berproduksi pada tingkat upaya EGS. Ya. Karena di sinilah keuntungan dia yang maksimum. Kalau dia tambah lagi nanti keuntungannya menjadi tidak maksimum begitu. Nah, artinya apa? EGS dengan E bintang lebih sedikit mana? Lebih sedikit EGS. Artinya dengan EGS ini, dengan jumlah effort yang sejumlah GS ini, bukan sejumlah bintang, kan tingkat upayanya kecil sekali. Tetapi keuntungannya maksimum. Jadi manfaat ekonominya besar dengan upaya yang sedikit gitu ya. Nah, sehingga apa akibatnya gitu? Jadi keuntungan dari sektor perikanan ini menjadi maksimum, menjadi optimum. Pertanyaannya adalah kalau usahanya menjadi sesedikit ini, upayanya menjadi lebih kecil seperti ini, berarti kan ada banyak nelayan yang tidak bisa, ada banyak orang yang tidak bisa masuk ke laut itu karena upayanya kan dibatasi. Ada hak kepemilikan tadi itu gitu ya. Nah, kata Gordon Shepard, surplus tenaga kerjanya itu ya, surplus tenaga kerjanya itu dia harus diakomodir, dia harus bisa dicarikan pekerjaan lain di sektor ekonomi yang lain sehingga akan menciptakan aglomerasi ekonomi yang besar gitu loh. Nah, jadi itu konsep utama dari Gordon Shepard. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini ya. Nah, tapi kelemahan dari model Gordon Shepard ini banyak teman-teman ya. Pertama, dia dianggap tidak adil. Kenapa nggak adil? Karena hak kepemilikan lautan itu diberikan kepada orang-orang tertentu ya yang boleh mengeksploitasi sumber daya ikan itu. Nah, ini kan bertentangan sebenarnya dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam itu merupakan hak milik negara yang tidak boleh dikuasai oleh swasta. Ya. Nah, jadi pasti akan dianggap tidak adil, resistensinya besar. Di sisi lain, pendekatannya ini kan padat modal, ya, bukan padat karya. Artinya akan banyak pengangguran,
terutama jika tidak ada alternatif pekerjaan lain. Jadi nelayan-nelayan yang tadinya menggantungkan hidup dari laut itu kan dia harus dicarikan pekerjaan lain supaya bisa bertahan. Kalau nggak bisa, nggak ada ya banyak pengangguran, banyak kemiskinan gitu ya. Nah di sisi lain produksi ikan juga jadi terbatas. Sebab apa? Sebab upayanya tadi kan sedikit gitu ya. Nah, ketika produksi ikan terbatas, betul dia lestari ikan itu ya dengan pendekatan ekonomi golden saver itu ya. Nah, tetapi juga secara di sisi lain gitu ya, secara sosiologis masyarakat kita akan kekurangan sumber protein hewani dari ikan. Ya, ditambah dengan harga ikan pasti akan jadi sangat mahal karena kan langka kan. Nah, artinya ikan akan dikonsumsi secara eksklusif oleh orang-orang yang punya uang saja. Nah, itu masalahnya memang ada isu keadilan di situ ya. Di sisi lain memang juga membutuhkan teknologi dan iptek yang advance, yang tinggi gitu ya. Nah, kalau tidak tersedia iptek itu di dalam negeri, kita harus impor dari luar gitu. Kenapa butuh iptek yang tinggi? Karena kan tingkat upayanya itu apa namanya harus dioptimalkan gitu kan. Upayanya menjadi lebih kecil gitu, tetapi keuntungannya maksimum itu pasti butuh teknologi dan pengetahuan yang tinggi. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman apa materi kita pada hari ini tentang sumber daya perikanan. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.